Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kami membuka Bimbel UK PPPG UTBK PPG Daljab Piloting 2 tahun 2024 untuk semua jenjang PAUD, TK, SD, SMP, SMA, atau SMK, dan semua program studi kecuali bahasa asing, bahasa daerah, dan pendidikan agama. Cara pendaftaran Bimbel kami, ketik daftar UK PPPG Daljab, kirim ke WA kami di 081803358023. Pelaksanaan 2 sampai dengan 14 Oktober 2024. Bimbel dilaksanakan tatap muka langsung melalui Zoom. Untuk yang kita bahas nanti ada laporan studi kasus, kemudian mampu melaksanakan tugas keprofesian sebagai pendidik, mampu merumuskan tujuan pembelajaran dan indikator, mampu menganalisis struktur dan alur materi ajar, mampu merancang pembelajaran secara terstruktur dan berkesinambungan, mampu melaksanakan pembelajaran berpusat pada peserta didik, mampu mengevaluasi pembelajaran, mampu melaksanakan refleksi secara komprehensif, mampu mengembangkan diri, dan soal tryout, PMM, dan FR soal asli. Nah, semuanya ini merupakan soal dari SJT dan PCK. Baik Bapak Ibu, kita sekarang bahas soal pertama pada soal PCK. Bu Aliyah sebagai guru IPA akan menetapkan pembelajaran berbasis masalah pada materi gelombang bunyi agar peserta didik dapat mengembangkan kemampuan kinestetiknya meningkat. Pernyataan benar yang mendukung terhadap pencapaian tersebut adalah titik-titik. Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda centang. Jawaban dapat Anda pilih lebih dari satu, Bapak Ibu ya. Nah, baik di sini Bapak Ibu, di dalam soal PCK itu kata kuncinya tidak pada materi yang Bapak Ibu ajarkan, tetapi kata kuncinya itu ada pada bagaimana Anda melaksanakan pembelajarannya. Nah, di sini, di dalam pembelajaran Bapak Ibu, bukan kata kuncinya di gelombang bunyi. Tetapi analisis Bapak Ibu nanti kalau Bapak Ibu hanya berpatokan kepada gelombang bunyi ini, saya pastikan Bapak Ibu tidak bisa memilih jawaban yang tepat. Nanti Bapak Ibu akan lebih cenderung memilih jawaban yang pertama, kemudian yang kedua, dan ketiga. Keempat juga begitu, kelima juga begitu. Karena semuanya di sana ada gelombang bunyi. Nah, kata kuncinya itu Bapak Ibu terkait dengan apa sih yang akan diajarkan kepada siswanya, tentang kemampuan apa, tentang kompetensi apa. Nah, di sini yang akan dikembangkan adalah kemampuan kinestetiknya meningkat. Nah, berarti kata kuncinya di sini Bapak Ibu ada pada kinestetik ini, bukan pada gelombang bunyi. Gelombang bunyi ini nanti hanya sebagai pelengkap saja Bapak Ibu. Nah, maka sekarang kalau kata kuncinya sudah ketemu pada kata kinestetiknya yang akan ditingkatkan, maka jawaban yang tepat terkait dengan pertanyaan, pernyataan benar yang mendukung terhadap pencapaian tersebut. Nah, jadi pernyataan yang mana yang tepat untuk mendukung kemampuan kinestetiknya meningkat? Apakah yang pertama di sini dengan memberikan tugas pemecahan masalah yang melibatkan eksperimen langsung dengan gelombang bunyi. Nah, siswa dengan melakukan eksperimen langsung Bapak Ibu, maka dia akan bergerak langsung. Kinestetik itu artinya gerak, ya. Maka nanti kalau siswa melakukan belajar dengan akan mengembangkan kinestetiknya atau kemampuan geraknya, maka jawaban yang pertama di sini sudah tepat karena di dalam pembelajaran eksperimen siswa akan aktif untuk menemukan atau memecahkan masalah terkait dengan gelombang bunyi. Kemudian untuk yang B atau jawaban kedua, dengan memberikan tugas mendengarkan presentasi guru tentang gelombang bunyi. Nah, kalau Bapak Ibu tadi kata kuncinya Bapak Ibu ambil di gelombang bunyi, pasti Bapak Ibu akan memilih jawaban yang kedua ini.
Tetapi bukan itu kata kuncinya, Bapak Ibu. Kata kuncinya itu ada pada kemampuan yang akan ditingkatkan. Nah, oleh sebab itu soal PCK, Bapak Ibu, tidak fokus pada materi yang akan diajarkan, tetapi bagaimana kita akan mengajarkannya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, apapun mata pelajaran Bapak Ibu yang Bapak Ibu ajarkan, harus menguasai bagaimana cara merencanakan, mengajar, yang itu Bapak Ibu harus kuasai. Nah, maka untuk jawaban yang kedua ini, tugas mendengarkan presentasi. Nah, kalau siswa hanya bertugas untuk mendengarkan, maka di sini siswa pasif. Pasif artinya hanya diam, tidak menggunakan kinestetiknya. Nah, maka jawaban B ini tidak tepat. Jawaban C, dengan memberikan tugas tertulis yang mendalam tentang teori gelombang bunyi. Nah, kalau tugas tertulis Bapak Ibu ini juga tidak akan mengaktifkan gerak tubuhnya. Ya, dia hanya menulis, berarti di sini lebih pasif Bapak Ibu. Jadi kita eliminasi. Nah, jadi tadi kita sudah tekankan, jangan patokannya pada materi yang akan diajarkan Bapak Ibu, tetapi patokannya pada kemampuan yang akan dikembangkan. Berikutnya, dengan memberikan tugas memahami konsep gelombang bunyi melalui diskusi kelas. Nah, melalui diskusi kelas Bapak Ibu ini kita simpan dulu karena di diskusi kelas nanti siswa akan aktif untuk berbicara, menyampaikan idenya. Nah, berarti nanti di sana kemampuan kinestetiknya itu akan lebih berkembang. Nah, maka jawaban yang kedua ini juga yang ketiga, yang keempat ya. Yang keempat atau D ini tepat Bapak Ibu ya. Kemudian berikutnya, dengan memberikan tugas mempelajari teori gelombang bunyi secara mandiri. Nah, ini juga terlalu pasif Bapak Ibu ya, tidak terlalu tepat. Nah, di sini ada dua jawaban yang tepat, yaitu ada jawaban A dan ada jawaban D. Oke, yang sudah saya centangkan ini Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, kami ada program bimbelnya, silahkan Bapak Ibu bisa ikuti ya. Di mana di program bimbel piloting 1 kami yang telah kami laksanakan kemarin di bulan September ini. Nah, kami pesertanya itu dari berbagai macam mata pelajaran Bapak Ibu, ada IPA, matematika, PGSD, bahasa Indonesia, kemudian PJOK, kimia, IPS. Jadi semuanya persebarannya banyak Bapak Ibu untuk peserta bimbel kami yang tahun ini di piloting 1 dan sudah melaksanakan ujiannya kemarin. Nah, kita lihat bagaimana pendapat mereka tentang ujian kami. Baik, ini merupakan testimoni bimbel UK PPPG, UKM PPG UTBK piloting 1 tahun 2024 ini. Kita langsung saja cek di sini secara acak. Assalamualaikum Bapak, saya sudah tes tadi jam 1 siang. Alhamdulillah Bapak banyak membantu trik-trik yang Bapak berikan untuk memahami soal yang panjang-panjang. Terima kasih. Berikutnya, Assalamualaikum, maaf Pak Maru mengganggu. Alhamdulillah kemarin saya sudah tes ujian OK PPPG untuk kata kunci yang Bapak berikan. Semua masuk Pak, soal yang diberikan subuh-subuh bentuknya keluar semua. Studi kasus fokus pada 4 penyelesaian pertanyaan. Untuk banyak kata tak terlihat, jadi tidak tahu jumlah kata berapa yang berhasil kami sampaikan. Semoga pilihan jawaban saya tepat Pak Maru. Terima kasih Pak Maru atas bimbingannya. Doakan kami mendapatkan kelulusan dengan baik. Semoga Pak Maru dan keluarga sehat dan bisa terus menjadi mentor pendidikan untuk kami guru-guru yang perlu bimbingan menelaah soal. Berikutnya Bapak Ibu, kita lihat yang di sini. Saya akan lanjutkan ke teman-teman guru yang ingin bimbel agar bimbel di Marumat saja sudah teruji kualitasnya. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya Bapak Ibu. Sebuah sekolah dasar menerapkan pembelajaran Understanding by Design atau yang disingkat dengan UBD dengan tema lingkungan hidup. Setelah melakukan serangkaian kegiatan pembelajaran, siswa diminta untuk membuat poster tentang cara menjaga kebersihan lingkungan. Seorang siswa membuat poster yang sangat kreatif dengan gambar-gambar menarik dan slogan yang mudah diingat. Berdasarkan hasil karya siswa tersebut, dapat disimpulkan bahwa siswa tersebut telah mencapai tujuan tahap pembelajaran A. Mengetahui, B. Melakukan, C. Memahami, D. Peduli, E. Mendesain. Nah, di dalam teori
understanding by design ini Bapak Ibu, ini merupakan acuan di dalam pengembangan kurikulum Merdeka, terkhusus di dalam pengembangan modul ajar kurikulum Merdeka. Nah, di UBD atau understanding by design Bapak Ibu, pertama nanti ketika kita menyusun pembelajaran, kita harus menentukan tujuannya itu kemana dulu. Dan di dalam pembelajaran understanding by design Bapak Ibu, nanti yang ditekankan adalah tentang pemahaman. Ya, jadi di kurikulum Merdeka ini yang ditekankan itu adalah pemahaman. Dapat diukur dari mana pemahaman tersebut, itu yang paling tinggi Bapak Ibu ya di kurikulum Merdeka ini. Kita dapat ukur dari mana pemahamannya. Nah, siswa yang dikatakan paham itu mampu melakukannya, mampu membuatnya, mampu menerapkannya, itu baru dikatakan sebagai siswa yang paham. Nah, ketika dia sudah paham Bapak Ibu, maka penerapannya itu harus. Nah, kalau sudah mereka menerapkan, maka siswa itu tersebut sudah dikatakan paham. Itu menurut UBD atau understanding by design. Nah, jadi kita mendesain pembelajarannya itu dari tujuan pembelajaran. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di understanding by design, itu pertama kan tujuan pembelajaran dulu Bapak Ibu. Setelah tujuan pembelajaran, baru nanti asesmennya ditentukan bentuk nilainya itu seperti apa. Nah, maka di modul ajar Bapak Ibu, asesmen itu kan Bapak Ibu buat sebelum kegiatan pembelajarannya atau pelaksanaan pembelajarannya. Nah, begitu juga understanding by design, di sana Bapak Ibu, yang ketiga atau langkah ketiganya itu ada pelaksanaan pembelajaran. Nah, jadi di understanding by design itu ada 3 langkah pembelajaran, menentukan tujuan, assessment, kemudian pelaksanaan pembelajaran. Nah, itu Bapak Ibu nanti kita pelajari lebih lengkap pada bimbel yang kami laksanakan ya. Nah, jadi diingat tadi Bapak Ibu, ketika siswa itu mampu membuat poster yang sangat kreatif dengan gambar-gambar menarik dan slogan yang mudah diingat. Nah, berdasarkan hasil karya siswa tersebut, dapat disimpulkan siswa tersebut telah mencapai tujuan tahap pembelajaran titik-titik. Nah, jadi tekanan intinya terkait dengan UBD atau Understanding by Design itu adalah kalau siswa sudah bisa melakukan, membuat, menerapkan, maka siswa tersebut dikatakan telah memahami. Maka jawaban yang tepat di sini adalah jawaban yang C, Bapak Ibu ya. Jadi itu Bapak Ibu ingat, Bapak Ibu pelajari tentang Understanding by Design. Nah, kami sudah fasilitasi semua Bapak Ibu tentang pembelajaran Understanding by Design. Nanti kami juga berikan contoh RPP atau rencana pelaksana pembelajaran pada Understanding by Design dengan kurikulum merdekanya Bapak Ibu. Soal berikutnya Bapak Ibu guru. Seorang guru meminta para peserta didiknya untuk mengamati suatu lingkungan, merumuskan pertanyaan yang ingin diketahui, mengumpulkan informasi terkait dengan lingkungan yang dipilih, menyusun laporan, dan mempresentasikan hasil laporan baik individu maupun kelompok. Pendekatan yang dipakai dalam pembelajaran tersebut adalah pendekatan titik-titik. Nah, di sini Bapak Ibu, di dalam pendekatan pembelajaran, kalau Bapak Ibu sudah mengajar lama di sini, sudah menggunakan kurikulum 2013, pasti kurikulum 2013 itu menggunakan pendekatan ini Bapak Ibu ya, tidak menggunakan pendekatan lain. Nah, di mana di langkah pembelajaran dari pendekatan ini Bapak Ibu, pertama siswa akan mengamati, entah itu nanti mengamati video, gambar, kemudian media realia. Kemudian setelah mengamati, siswa akan membuat rumusan pertanyaan. Nah, siswa ingin mengetahui secara lebih dalam terkait dengan apa yang telah dia amati. Kemudian setelah mengamati, siswa mengumpulkan informasi terkait dengan lingkungan yang dipilihnya. Nah, di sini mengumpulkan informasi Bapak Ibu ya, atau mencari data. Kemudian setelah mencari data, menyusun laporan. Setelah menyusun laporan, nanti langkah terakhir adalah mempresentasikan hasil laporan baik individu maupun kelompok. Nah, maka kalau Bapak Ibu ingat,
ini merupakan pendekatan apa? Apakah inquiry, scientific, discovery, berbasis proyek, berbasis masalah? Bapak Ibu, pendekatan ini ada pada kurikulum 2013 dan pasti digunakan di RPP-nya. Bapak Ibu, silahkan dijawab di kolom komentar terkait dengan soal ini. Baik Bapak Ibu, jangan lupa kami mengadakan bimbel UK PPPG UTBK, PPG dalam jabatan piloting 2 tahun 2024 untuk semua jenjang PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan semua program studi kecuali bahasa asing, bahasa daerah, dan pendidikan agama. SLB, BK juga kami tidak rekomendasikan mengikuti bimbel kami Bapak Ibu ya. Cara pendaftarannya bagaimana? Ketik daftar UK PPPG Daljab, kirim ke WA kami di 081803358023. Pelaksanaan nanti 2 sampai dengan 14 Oktober tahun 2024. Bimbel ini dilaksanakan tatap muka langsung melalui Zoom Bapak Ibu ya. Jadi kita ada kelas Zoom-nya. Selain bimbel, kami juga ada produk Bapak Ibu yaitu soal SJT PCK yang Bapak Ibu bisa dapatkan di 081803358023. Nah, itu saja dapat kami sampaikan Bapak Ibu pada video kali ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.